Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan menjelaskan tentang teori produksi dan teori biaya produksi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Syifa Wahyudi dan rekan saya Yunita. Nah, pembahasan apa aja sih yang akan kita sampaikan? Ada produksi dan jenis produksi, the law of diminishing return, jangka waktu produksi, isokuan, isokos, konsep biaya produksi, analisis biaya produksi jangka pendek, analisis biaya produksi jangka panjang, serta hubungan biaya, penerimaan, dan laba. Nah, apa sih yang dimaksud dengan produksi? Produksi itu adalah proses mengubah input menjadi output. Produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan, menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, contohnya adalah misalnya kita mau buat handphone. Nah, pasti kita membutuhkan tenaga kerja, membutuhkan bahan baku, dan lain-lain. Nah, ada 3 jenis produksi, yaitu produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Produksi total yaitu jumlah produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja tertentu. Kalau produksi marginal, yaitu tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Kalau produksi rata-rata yaitu jumlah produk yang dihasilkan untuk setiap penggunaan satu satuan faktor produksi. The law of diminishing return. Apabila faktor produksi variabel dapat diubah pada mulanya, produksi total akan semakin banyak, tetapi sesudah mencapai tingkat tertentu penambahan produksi semakin berkurang dan akhirnya menjadi negatif. Dengan kata lain, setiap unit tambahan dari faktor produksi akan memberikan hasil atau manfaat yang lebih sedikit dibandingkan unit sebelumnya. Contohnya, dalam sebuah pabrik yang memiliki sejumlah mesin tetap, pada awalnya, penambahan pekerja akan meningkatkan produksi karena lebih banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan. Namun, setelah jumlah pekerja mencapai titik tertentu, produktivitas tambahan akan menurun karena ruang gerak dan akses ke mesin semakin terbatas, yang akhirnya mengurangi efektivitas kerja mereka. Adapun amunisi yang berlaku. Yang pertama, hanya ada satu input variabel, input yang lainnya tetap. Yang kedua, teknologi yang digunakan dalam proses produksi tidak berubah. Yang ketiga, sifat koefisien produksi adalah berubah-ubah. Fungsi produksi dan kurvanya. Fungsi produksi merupakan suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan atau fungsional antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat output yang dihasilkan. Fungsi produksi secara matematis adalah Q sama dengan F dikali dalam kurung K ditambah L ditambah R ditambah T tutup kurung. Q adalah jumlah output atau hasil, K adalah modal, L adalah tenaga kerja, R adalah kekayaan atau sumber daya, T adalah teknologi. Jangka waktu produksi ada 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Teori produksi jangka pendek menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki biaya tetap berupa sewa gedung sebesar 500 juta per bulan. Selain itu, ada biaya variabel yang bergantung pada jumlah output, seperti biaya tenaga kerja dan bahan baku. Dalam jangka pendek,
Perusahaan dapat meningkatkan output dengan menambah tenaga kerja dan bahan baku, tetapi biaya sewa gedung tetap. Kalau jangka panjang, terfokus pada perubahan biaya bersamaan dengan naiknya output dalam jangka pendek dari suatu perusahaan dengan ukuran tertentu. Dalam jangka panjang, semua input perusahaan dapat diubah, sehingga tidak ada biaya tetap. Dalam jangka panjang, pilihan kombinasi input adalah fleksibel. Tetapi fleksibilitas ini hanya berlaku bagi perusahaan yang belum melaksanakan rencananya. Perusahaan membuat rencana untuk jangka panjang, tetapi mereka memproduksi dalam jangka pendek. Contohnya, perubahan teknologi dalam jangka panjang. Sebuah perusahaan manufaktur elektronik mengadopsi teknologi otomatisasi robot. Dengan teknologi ini, jumlah output dapat meningkat pesat tanpa perlu penambahan besar dan tenaga kerja atau modal. Karena teknologi baru memungkinkan proses produksi yang lebih cepat dan presisi. Isokuan. Isokuan adalah kurva yang menunjukkan kombinasi berbagai jumlah input, seperti tenaga kerja dan modal, yang menghasilkan tingkat output yang sama dalam proses produksi. Karakteristik kurva isokuan ada 4, yaitu memiliki slope negatif, cembung ke arah titik origin, tidak saling berpotongan dengan isokuan lain. Daerah yang relevan berproduksi adalah daerah yang berkecondongan negatif. Adapun kurva di gambar tersebut, kombinasinya adalah A dan B, kapitalnya adalah 2 dan 4, tenaga kerjanya adalah 1 dan 8, kuantitasnya ada 1000 dan 1000. Isokos. Isokos adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Rumus garis anggaran adalah PK dikali K ditambah PL dikali L sama dengan I. Contohnya, kegiatan produksi diasumsikan menggunakan dua macam input, yaitu modal dan tenaga kerja. Harga input atau unit modal sama dengan 200, dan tenaga kerja sama dengan 300 per orang. Unit anggaran yang tersedia sebesar 6 juta untuk membeli seluruh input. Berdasarkan data tersebut, maka persamaan garis anggaran produsen adalah 200 modal ditambah 300 tenaga kerja sama dengan 6 juta. Konsep biaya produksi. Salah satu memaksimalisasi keuntungan produsen atau perusahaan adalah dengan meminimalisasi biaya produksi. Opportunity cost, selisih biaya produksi tertinggi terhadap biaya produksi alternatif atas sumber daya yang digunakan. Biaya eksplisit, pengeluaran aktual atau secara akuntansi, perusahaan untuk penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Biaya implisit, biaya ekonomi perusahaan atas penggunaan sumber daya yang ditimbulkan karena proses produksi. Hubungan biaya produksi dengan hasil produksi. Biaya sama dengan F dalam kurung Q, di mana Q adalah output. Output sama dengan F dalam kurung X, di mana X sama dengan input. Fungsi biaya produksi, hubungan input dan output. Besarnya biaya produksi dipengaruhi jumlah output, besarnya biaya output tergantung pada biaya atas input yang digunakan. Perilaku biaya produksi dipengaruhi yang pertama karakteristik fungsi produksi dan yang kedua harga input yang digunakan dalam proses produksi. Ada 3 konsep fungsi tentang biaya produksi, yaitu yang pertama biaya tetap total, total fixed cost, TFC sama dengan F atau konstan. Yang kedua biaya variabel total, total variable cost, TFC sama dengan F atau output atau Q. Yang ketiga total cost, TC sama dengan TFC tambah TFC.
Biaya rata-rata yang pertama Average Fixed Cost AFC sama dengan TFC atau Q. Yang kedua Average Variable Cost sama dengan AFC sama dengan TFC atau Q. Yang ketiga Average Cost atau AR sama dengan TC atau Q. Biaya marginal cost MC sama dengan ATC atau AQ. Analisis biaya produksi jangka panjang. Proses produksi yang sudah tidak menggunakan input tetap, seluruh biaya produksi adalah variabel. Perilaku biaya produksi jangka panjang, keputusan penggunaan input variabel oleh perusahaan dalam jangka pendek. Fungsi biaya jangka panjang, biaya rata-rata jangka panjang, biaya marginal jangka panjang yang diperoleh dari biaya total jangka panjang. Long run average cost menunjukkan biaya rata-rata terendah dari kombinasi input yang digunakan untuk menghasilkan setiap tingkat output tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan manufaktur ingin meningkatkan kapasitas produksinya dalam jangka panjang. Untuk itu, perusahaan akan menghadapi beberapa jenis biaya yang dapat berubah seiring dengan peningkatan atau pengurangan kapasitas produksinya. Hubungan biaya penerimaan dan laba. Perencanaan produksi yang pertama produk atau output, yang kedua input, yang ketiga teknologi. Keuntungan produsen atau perusahaan selisih penerimaan terhadap pengeluaran biaya, laba TR dikurang TC, di mana TR sama dengan P dikali Q, TC sama dengan TFC ditambah TFC. Selanjutnya ada TFC sama dengan V atau A, yaitu A adalah konstanta. Selanjutnya TFC sama dengan V atau Q, maka fungsi biaya TC sama dengan A tambah BQ. Terima kasih sudah menyimak penjelasan kami. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan dari kelompok 10. Bagaimana cara menentukan biaya produksi suatu produk? Menentukan biaya produksi suatu produk melibatkan perhitungan berbagai komponen biaya yang diperlukan untuk memproduksi barang tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diikuti. Yang pertama, identifikasi biaya bahan baku. Hitung semua biaya bahan baku yang diperlukan untuk membuat produk, termasuk harga bahan pasar, komponen, dan material tambahan. Yang kedua, hitung biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead mencakup semua biaya yang tidak langsung berkaitan dengan produksi, seperti biaya listrik, sewa, perawatan mesin, dan perlengkapan umum. Tentukan biaya produksi per unit. Setelah memiliki total dari ketiga komponen, hitung biaya produksi per unit produk dengan cara membagi total biaya dengan jumlah unit produk yang dihasilkan. Yang kelima, tambahkan margin laba. Setelah mendapatkan biaya produksi per unit, tambahkan margin laba untuk menentukan harga jual yang diinginkan. Margin laba bisa ditentukan berdasarkan presentasi tertentu dari biaya total produksi atau sesuai dengan strategis dengan penetapan harga bisnis. Menjawab pertanyaan dari kelompok 11. Mengapa kita perlu mengaplikasikan teori produksi dalam menghasilkan barang atau jasa? Mengaplikasikan teori produksi dalam menghasilkan barang atau jasa penting karena ini membantu perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien dan efektif, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Pertanyaan dari kelompok 7. Bagaimana teori produksi dan teori biaya produksi saling terkait? Teori produksi dan teori biaya produksi saling terkait erat karena keduanya membantu perusahaan memahami bagaimana input dan biaya yang dikeluarkan mempengaruhi proses produksi dan output yang dihasilkan. Secara keseluruhan, teori produksi berfokus pada bagaimana input diubah menjadi output, sementara teori biaya produksi menganalisis biaya yang timbul dari proses tersebut.
Pertanyaan dari kelompok 9, bagaimana perusahaan menentukan skala operasi yang optimal berdasarkan teori biaya? Perusahaan dapat menentukan skala operasi yang optimal berdasarkan teori biaya dengan memahami bagaimana biaya per unit produk atau biaya rata-rata berubah seiring dengan peningkatan skala produksi. Dalam teori biaya, ada beberapa konsep kunci yang digunakan untuk mencapai skala operasi optimal, yaitu skala ekonomis, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Dari kelompok 12, mengapa teori produksi diperlukan dalam proses produksi? Teori produksi diperlukan dalam proses produksi karena teori ini memberikan panduan bagi perusahaan untuk memahami hubungan antara input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal dengan output seperti barang atau jasa yang dihasilkan. Secara keseluruhan, teori produksi membantu perusahaan mencapai efisiensi, fleksibilitas, dan probabilitas yang lebih tinggi. Kelompok 5, bagaimana jika suatu produksi tidak memiliki salah satu faktor produksi? Apa yang akan terjadi pada proses produksi tersebut? Jika suatu produksi tidak memiliki salah satu faktor produksi, proses produksi kemungkinan besar akan terganggu atau bahkan berhenti, tergantung pada seberapa penting faktor tersebut dalam menghasilkan barang atau jasa. Faktor produksi utama meliputi tanah atau sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Jadi pertanyaannya, apa kegunaan perhitungan biaya marginal dalam keputusan perusahaan? Untuk jawabannya, yaitu perhitungan biaya marginal memiliki kegunaan penting dalam membantu perusahaan membuat keputusan yang strategis dan efisien, terutama dalam hal produksi, penetapan harga, dan manajemen biaya. Secara keseluruhan, perhitungan biaya marginal adalah alat penting dalam keputusan perusahaan untuk mengelola produksi, mengkontrol biaya, menetapkan harga, dan merencanakan ekspansi. Dengan penggunaan biaya marginal sebagai panduan, perusahaan dapat mengoptimalkan output, mempertahankan efisien biaya, dan memaksimalkan keuntungan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 2, yaitu faktor apa yang mempengaruhi perhitungan biaya produksi? Untuk jawabannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi diantaranya adalah jumlah barang yang akan diproduksi perusahaan dan juga jumlah modal yang dimiliki perusahaan. Semakin besar modal yang digunakan, maka kemungkinan semakin besar pula jumlah produksi barang yang dikeluarkan. Selanjutnya ada dari kelompok 1, apa saja kesalahan yang harus dihindari saat menghitung biaya produksi? Untuk jawabannya, salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan dalam menghitung biaya produksi adalah tidak memasukkan semua biaya yang relevan. Biaya produksi tidak hanya mencakup biaya bahan baku dan tenaga kerja, tetapi juga biaya overhead pabrik seperti sewa, listrik, air, dan lain-lain. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana cara menginterpretasikan interaksi antara ISKON dan ISKOS? Jawabannya, titik optimal atau titik keseimbangan dicapai ketika ISKOS bersinggungan dengan ISKOS, yaitu ketika garis ISKOS menyinggung kurva ISKON pada satu titik. Ini adalah kombinasi input yang paling efisien secara biaya untuk menghasilkan jumlah output tertentu. Pada titik ini, kemiringan ISKON atau marginal rate of technical subvention atau MRTS sama dengan kemiringan ISKOS atau rasio harga input. Secara matematis ini berarti MPL atau MPK sama dengan W atau R, di mana MPL adalah tambahan output dari satu unit tenaga kerja tambahan, dan MPK adalah tambahan output dari satu unit modal tambahan, dan W biaya tenaga kerja, dan yang terakhir ada R biaya modal. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 13, apa yang dimaksud dengan hukum hasil yang berkurang?
Jawabannya, hukum hasil yang berkurang adalah prinsip ekonomi yang menyatakan bahwa ketika faktor produksi tambahan ditambahkan, peningkatan output yang dihasilkan akan semakin kecil. Hukum ini menjelaskan tentang proporsi input yang tepat untuk memperoleh output yang maksimal. Hukum ini sering ditemui dalam ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Contoh hukum hasil yang semakin berkurang adalah seorang petani memiliki lahan yang terbatas. Jika ia menambah lebih banyak pekerja, kemungkinan hasil produksi akan bertambah hingga titik tertentu. Apabila ia melampaui batas ini, hasil produksi akan menurun. Dan pertanyaan terakhir ada dari kelompok 8, yaitu apa pentingnya analisis ISKON dan ISKOS dalam keputusan biaya produksi. Jawabannya, analisis ini penting untuk membantu perusahaan menentukan kombinasi input yang paling efisien. Dengan memahami ISKON dan ISKOS, perusahaan dapat merencanakan produksi dengan lebih baik, memaksimalkan output dan meminimalkan biaya. Terima kasih telah menonton video kami. Maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam pembahasan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.